Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat ASN dimanapun kalian berada. Apa kabar hari ini? Semoga sehat-sehat ya dan tetap semangat untuk melayani masyarakat. Selamat datang di diskusi podcast kita Bincang-Bincang Santai yang penuh makna. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, penting, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu kebersihan Kota Karawang. Kita akan lihat bagaimana kebersihan Kota Karawang ini berkaitan erat dengan kenyamanan dan smart city. Saya Relaita Purwanti, selaku moderator akan memandu diskusi ini. Di sini, saya akan memperkenalkan narasumber dan peserta diskusi. Yang pertama, ada narasumber kita nih, ada Kang Fauzan dengan NDH 7. Lalu, ada juga peserta diskusi, ada Kang Fajar dengan NDH 3, Kang Bafrey dengan NDH 31, dan Teh Indri dengan NDH 25. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja. Kita mulai paparan singkat bersama narasumber kita yang luar biasa, yaitu Kang Fauzan Hanif. Nah, apa kabar nih Kang Fauzan Hanif? Oke, alhamdulillah baik Teh Ita. Nah, Pak Fauzan nih, apakah boleh dijelaskan secara singkat seperti apa sih kondisi kebersihan Kota Karawang saat ini? Oke, baik Teh Ita. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih kondisi kebersihan Kota Karawang saat ini ya. Secara umum, Kabupaten Karawang ini memang sedang berusaha meningkatkan kebersihan kota melalui berbagai program dari pemerintah kabupaten seperti adanya program bank sampah, kemudian pengadaan TPS 3R atau tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle. TPS 3R ini udah sudah ada ya di beberapa titik di Kabupaten Karawang. Salah satu contohnya yang ada di TPS 3R Kaliwuluh yang terletak di Desa Gintung Kecamatan Kelari, dan TPS 3R Baraya Runtuh yang berlokasi di Desa Sukalayu, Kecamatan Teluk Jambe Timur. Namun, tantangan terbesar kita ada di masyarakat. Masih banyak warga yang belum terbiasa membuang sampah di tempatnya. Banyak warga yang masih suka membuang sampah di sungai ataupun di lahan-lahan kosong di pinggir jalan, banyak yang dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Selain itu, banyak juga warga di Kabupaten Karawang yang belum terbiasa memilah sampah-sampah rumah tangga mereka, karena sampah rumah tangga seperti yang kita tahu sebaiknya itu kan dipilah menjadi tiga, ada sampah organik, sampah anorganik, dan sampah bahan yang berbahaya. Namun masih banyak warga yang membuang sampah secara bersamaan jadi tidak dipilah-pilah terlebih dahulu. Selain itu, masalah TPS liar juga masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Kota Karawang sendiri termasuk kota yang berkembang pesat di Indonesia saat ini, baik dari sisi industri maupun dari jumlah penduduknya. Sehingga peningkatan industri dan jumlah penduduk ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Karawang dalam pengelolaan sampah. Mungkin seperti itu penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke moderator Teh Ita. Baik, terima kasih atas pemaparan singkatnya terkait kondisi kebersihan Kota Karawang ini. Nah, dari peserta diskusi nih, apakah ada yang mau bertanya? Izin tanya teh. Oh, boleh, Kang Fajar. Ingin bertanya apa? Oke, pertanyaannya, kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh pelajar agar lebih berkontribusi nyata dalam menjaga kebersihan lingkungan Kota Karawang ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya yang cukup bagus. Kita kembalikan ke narasumber untuk jawabannya ya. Kang Fauzan, silakan. Oke, bagus ya pertanyaannya dari Kang Fajar terkait apa sih yang dapat dilakukan oleh pelajar agar bisa lebih berkontribusi nyata dalam menjaga kebersihan kota. Ada beberapa hal sederhana ya yang dapat dilakukan oleh pelajar
sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kebersihan. Yang pertama tentunya bisa mulai dari diri sendiri. Kemudian dimulai dari lingkungan di sekitar diri sendiri, baik itu di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolahan. Dan selain itu, di era digital ini, pelajar tentunya sudah banyak yang bisa bermedia sosial ya. Para pelajar juga bisa memanfaatkan media sosial mereka masing-masing untuk untuk melakukan sosialisasi ataupun melakukan melakukan eh, postingan-postingan atau men-share postingan-postingan yang berkaitan dengan bagaimana cara menjaga kebersihan kota. Selain itu juga bisa dengan membentuk komunitas peduli lingkungan atau mengikuti program pemerintah seperti yang sudah ada, seperti program siswa peduli sampah atau SPS, dan yang paling penting yaitu dengan memberikan contoh, karena perubahan itu berawal dari hal yang kecil dan perubahan itu bersifat menular. Pelajar harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihannya diri sendiri, kemudian bisa memberikan contoh ke teman-temannya, yang teman-temannya di kelasnya ataupun di sekolahnya. Insya Allah itu akan menular dan memberikan kontribusi yang nyata bagi kebersihan Kota Karawang. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Gimana nih Kang Fajar? Udah cukup puaskah dengan jawaban dari Kang Fauzan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya setuju dengan penggunaan media sosial dalam upaya kampanye menjaga lingkungan. Kita dalam bermedia sosial itu kita bisa melakukan edukasi seperti dengan edukasi terkait bagaimana cara mengelola sampah, gaya hidup peduli lingkungan, ataupun mengajak masyarakat untuk membuat gerakan seperti gerakan aksi pungut sampah ataupun aksi tanam pohon seperti itu. Baik, sudah cukup puas ya Kang Fajar. Nah, kira-kira nih, ada pertanyaan lagi nggak mengenai kebersihan lingkungan di Karawang ini? Mungkin ada yang mau bertanya lagi, silahkan. Izin Bu Moderator, saya ada. Iya, mangga boleh, Kang Bafre, silahkan. Halo, ya izin bertanya Bu, yang untuk tadi penjabaran dari Kang Fauzan, saya ada sedikit pertanyaan. Jadi belum ada perubahan, apa yang harus dilakukan warga ya Kang ya? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk jawabannya bisa dijawab kembali oleh Kang Fauzan. Silahkan ya, Kang. Oke, baik, terima kasih ya pertanyaannya Kang Befrey, terkait bagaimana sih kondisi di lingkungan saya. Masih banyak TPS liar dan sampah menumpuk sampai ke jalan. Sudah lapor ke RT ya, sudah ada laporan tapi belum ada perubahan. Apa saja yang bisa warga lakukan? Oke, ada beberapa solusi ya yang dapat warga lakukan terkait masalah banyaknya
tempat pembuangan sampah liar yang menumpuk di jalan atau yang biasanya ada di lahan-lahan kosong yang dimanfaatkan oleh warga untuk tempat pembuangan sampah. Yang pertama itu ketika kita sudah melihat banyak nih lahan-lahan kosong di pinggir jalan dijadikan tempat oleh warga sekitar untuk membuang sampah-sampah rumah tangga, kita bisa melaporkan ke dinas-dinas terkait atau ke pemerintah desa ataupun ke pemerintah kecamatan. Bisa melalui hotline atau aplikasi pengaduan resmi yang ada di website milik pemerintah Kabupaten Karawang. Kemudian yang kedua, warga juga dapat melakukan pencegahan atau preventif dalam menghadapi masalah ini, yaitu bisa dengan membentuk kelompok-kelompok warga untuk mengolah sampah secara mandiri dengan cara memberdayakan ibu-ibu PKK yang ada di lingkungan ataupun memberdayakan Karang Taruna, para remaja-remaja yang ada di lingkungan untuk bersama-sama seperti mendirikan bank sampah yang bertujuan untuk mengelola sampah-sampah atau memilah sampah-sampah masyarakat, mana sampah yang dapat didaur ulang, kemudian mana yang tidak dapat didaur ulang. Kemudian sampah-sampah yang dapat didaur ulang itu dapat dimanfaatkan untuk menjadi kompos ataupun menjadi kerajinan-kerajinan yang dapat bernilai. Nah, bank sampah ini bisa dimulai dari skala terkecil dulu, dari skala lingkungan RT ataupun dari lingkungan RW. Yang ini kalau dimaksimalkan tentunya akan memberikan dampak yang positif ya bagi kebersihan di lingkungan. Mungkin seperti itu yang dapat jawaban dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Nah, gimana nih Kang Bafre? Udah cukup puas belum sama jawaban dari Kang Fauzan? Kalau untuk menurut saya sih sudah cukup jelas, Kang, dan terima kasih banyak atas pemaparannya yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Nah, kira-kira nih ada pertanyaan lagi nggak nih yang lainnya? Izin bertanya, Teh. Boleh, ya silahkan Teh Krisma. Oke, perkenalkan saya Krisma Jumendri. Ingin bertanya kepada Kang Fauzan sebagai narasumber. Nah, tadi sudah dibahas tentang bagaimana peran pelajar. Pertanyaan kedua, bagaimana peran di lingkungan masyarakat. Nah, saya agak berbeda nih sedikit terkait Karawang yang merupakan kota industri yang mempunyai kawasan industri yang sangat luas ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana peran dunia usaha dalam menjaga kebersihan Karawang? Apakah ada aturan atau insentif dari pemerintah terkait kebersihan di Karawang? Demikian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, lengkap banget nih ya para pertanyaannya ya. Nah, mungkin untuk jawabannya bisa dijawab kembali oleh Kang Fauzan. Silakan, Kang. Oke, terima kasih ya pertanyaannya terkait bagaimana peran dunia usaha ya dalam menjaga kebersihan Karawang. Lalu kemudian apakah ada aturan atau insentif dari pemerintah kepada yang dapat diberikan kepada perusahaan yang mampu menjaga lingkungan. Oke, betul ya, seperti yang tadi disampaikan bahwasannya di Karawang itu ada banyak kawasan industri. Tentunya ini juga menjadi suatu permasalahan apabila industri-industri yang ada di Kabupaten Karawang itu tidak melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Maka dunia usaha itu baik skalanya kecil maupun menengah maupun apalagi yang skalanya besar seperti pabrik-pabrik atau PT-PT besar yang ada di kawasan industri di Karawang itu wajib untuk menjaga kebersihan lingkungan, wajib untuk mengelola limbah perusahaannya dengan baik agar tidak mengotori lingkungan. Dengan program Karawang Bersih dari Industri itu
Pemerintah Kabupaten Karawang itu mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Karawang untuk mengelola limbahnya dan ikut CSR bersih lingkungan. Selain itu, pemerintah Kabupaten Karawang juga ada nih insentif atau penghargaan Green Company yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang berkontribusi dalam menjaga kebersihan dan kehijauan di Kota Karawang. Penghargaan ini tentunya bisa menjadi nilai tambah bagi citra perusahaan karena perusahaan yang mendapat penghargaan Green Company dari pemerintah akan dinilai sebagai perusahaan yang baik oleh masyarakat tentunya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Itu jawaban dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Kang Fauzan atas jawabannya yang sangat singkat ini. Nah, gimana nih Teh Krisma? Udah cukup puaskah untuk jawabannya dari Kang Fauzan? Oke, cukup dan saya paham. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kang Fauzan atas pemaparan dan jawabannya yang sangat bermanfaat buat kita sebagai masyarakat dan ASN. Dan terima kasih juga untuk para penanya yang luar biasa pada hari ini. Nah, jadi kesimpulan dari diskusi ini adalah yang pertama, kebersihan Karawang adalah tanggung jawab kolektif, baik dari pemerintah, warga, pelajar, dan dunia usaha. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci keberhasilan program kebersihan. Dan yang ketiga, dan yang terpenting itu, perubahan dimulai dari diri sendiri, kita semua bisa jadi bagian dari solusi. Dan yang terakhir nih, ingat, bela negara itu bukan hanya angkat senjata. Dari bisa dimulai dari hal-hal kecil di dalam kehidupan sehari-hari, seperti menjaga kebersihan lingkungan. Baik, saya Relayata Purwanti, pamit undur diri. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Waalaikumsalam.